Halo Dul, yang jomblonya masih permanen. WKWKWK. Kali ini kita akan mencoba menceritakan sebuah kisah yang penuh dengan kesedihan, kemelaratan, kesialan, dan keputusasaan seorang kakek yang terjebak di tengah samudra yang jauh dari hiruk-pikuk pasar atau keramaian. Dan jarang sekali loh kapal-kapal lewat. Apakah kakek itu bisa selamat? Yuk kita mulai ceritanya. Kisah dimulai dari seorang kakek yang memperbaiki kapalnya karena ditabrak oleh sebuah kontainer. Entah siapa yang nabrak duluan, entah kontainer atau kapal. Kita tidak tahu. Yang jelas kita hanya bacain ceritanya aja. Kakek pun mensurvei kapalnya dan mengambil perlengkapan kulinya untuk memperbaiki kapalnya supaya tidak dimasuki oleh air. Kakek pun beristirahat sambil makan sarden sambil termenung menatap langit. Malam harinya, kakek pun tertidur. Air pun masuk ke kapal kakek. Paginya harinya, kakek pun melanjutkan memperbaiki kapalnya dan memutar kincir. Tangan kakek pun pegal, kesemutan, dan memutuskan istirahat sambil makan sarden lagi. Kakek pun mengemudi kapalnya dengan agak bingung sambil menatap matahari terbenam. Malamnya kakek pun bersih-bersih dan paginya kakek pun mensurvei bagian kapal yang rusak. Setelah itu kakek mencoba juga memperbaiki radionya yang rusak, tapi juga tidak bisa. Kakek pun memutuskan membaca buku pedoman radio. Sedang asyik baca terdengar suara dari radio dan kakek pun bergegas ke atas. Tetap rusak. Kakek pun lapar dan memutuskan untuk memasak ayam penyet. Tiba-tiba terdengar suara rintik hujan. Dan kakek pun makan lagi. Hari berikutnya, kakek mencoba memperbaiki antena radio. Dan dia pun memanjat sampai di atas. Dia melihat awan mendung. Dan itu adalah tanda badai akan tiba. Dan dia pun turun dengan cepat-cepat. Untuk menyambut badai, kakek pun tak lupa mencukur jenggot dan kumisnya, biar kelihatan lebih tampan lah untuk menyambut badai. Badai pun datang. Sang kakek pun berlindung di dalam kapalnya dengan goyangan badai yang hebat. Kapal pun juga bergoyang hebat dan membuat isi kapal terbanting. Dan kakek pun berpikir bahwa kapal ini tidak akan bertahan lama. Kakek pun memutuskan untuk mengambil perahu karet di lemari dan mempersiapkan sesempurna mungkin. Setelah itu, kakek pun melompat untuk berlindung. Keesokan harinya, kakek melihat kapalnya yang sudah tenggelam. Dan kakek memutuskan mengambil bahan-bahan makanan seperti sarden, beras, sayur, dan galon, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan. Dia pun keluar kapal dengan segera karena kapal mau tenggelam. Kakek pun memperhatikan kapalnya yang mulai tenggelam dengan raut wajah yang minta dikasihani. Kakek pun mengamati awan lagi yang mempertandakan cuaca buruk. Dia mencoba mempersiapkan dirinya untuk serangan badai. Badai pun datang, perahu pun terbalik, tetapi dia masih tetap selamat. Setelah badai reda, ia mencoba memompa perahunya. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah kapal besar lewat. Dia pun mencoba memberikan tanda sinyal, tapi kapal itu tetap cuek kepadanya. Dan dia mulai putus asa lagi. Di pikirannya hanyalah keputusasaan. Dia pun merobek-robek kertas dan dia menulis pesan terakhir. Dia memasukkan ke toples dan dia menghanyutkannya. Malam pun tiba, dia pun terbangun dan melihat kapal besar lagi. Dia berusaha memberikan sinyal dengan membakar kertas, berharap APK kapal melihat api itu. Api yang tak terkontrol pun membesar dan membakar perahunya. Dia pun loncat ke laut sambil menatap api. Dia pun tidak sanggup lagi menahan beban hidupnya. Dia pun berusaha menenggelamkan badannya supaya mati. Setelah itu, keajaiban pun datang. Sebuah kapal datang ke perahunya.
yang terbakar tadi. Dia pun berusaha kembali ke permukaan dan menjangkau tangan orang di kapal itu. Dan akhirnya kakek pun selamat. Pesan moralnya yang kita ambil, jangan pernah berputus asa dalam menghadapi semua masalah. Karena Tuhan akan membantu setiap manusia yang masih hidup. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.